Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2521 sampai bab 2530. Saat ini Geralt yang telah masuk pertama kali ke dalam lapisan gua, tubuhnya jatuh ke jurang maut oleh kekuatan hisap yang kuat dan tak terhentikan. Kecepatan saya jatuh terlalu cepat, dan jurang ini benar-benar tak berdasar. Swing, jatuh. Sekarang tubuh Geralt telah jatuh dengan cepat selama hampir 20 menit. Dan tidak ada tanda-tanda mencapai bagian bawah. Dan sekarang Geralt sendiri tidak dapat menggunakan sihir dan energi kinya sama sekali. Bom, ledakan. Sampai berjam-jam bahkan bermenit-menit tubuh Geralt masih melayang-layang tersedot oleh gaya tarik di salam lapisan gua dan Geralt tidak tahu lama waktu yang dibutuhkan untuk jatuh. Ah, sial. Bahkan mantra sihir dan ki sejatiku tak dapat kugunakan. Berkata Geralt mencoba menenangkan diri. Lalu terlintas dalam pikirannya. Ah, bosan. Apakah acara terjun bebas ini masih lama? Kalau begitu lebih baik aku keluarkan jurus penebar sunyi, beguman Geralt sambil merogoh saku celananya. Mungkin merokok bisa menghilang senyapnya saat ini. Baiklah, berkata Geralt sambil mengambil sebatang rokok X1 yang sempat didapatnya sewaktu ikut dalam rombongan di desa lembah iblis dan menemukan sebungkus lagi di dekat peti makan jenderal kepala buntung. Crash! Api menyala. Swos-swos. Menghembuskan asap rokoknya. Geralt sambil menikmati jatuhnya tubuhnya. Sambil merokok untuk menghilangkan kepenatan dalam jiwa sepinya. BYUURRR. Jatuh. Suara tubuh Geralt terjatuh ke daerah air yang luas dan rokoknya padam seketika. Panik. Kemudian Geralt mencoba teknik membangkitkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya untuk mengoperasikan tubuhnya. Tetapi usahanya sia-sia. Saat Geralt terus tenggelam ke dalam air, dia merasakannya. Ada keanehan dalam air yang menenggelamkan tubuhnya. Ini aneh, ini tidak seperti udara biasanya. Bahkan tidak terlihat seperti air asli sama sekali. Itu lebih seperti area udara yang membentang seperti lautan. Tetai, mengapa di sekitarnya sangat gelap? Mengapa ada wilayah laut di dasar Gunung Chang'an? Berkata Geralt mencoba memahami situasi saat ini. Saat ini Geralt sedikit tercengang dan setelah tubuhnya akhirnya stabil, dia merasa bahwa dia bisa mengendalikan energinya yang sebenarnya. Saat ini, dia dengan cepat ke permukaan air aneh yang mirip seperti lautan. Di sisi lain, saat ini di luar lubang retakan gua, mayat jenderal tanpa kepala sedang mengkonsentrasikan kekuatan dalam tubuhnya. Bumim, ledakan. Suara ledakan yang secara beruntun membuat roh-roh iblis dalam tubuh mayat jenderal tanpa kepala seketika keluar. Ledakan ini terpengaruh karena daya netralisir yang diberikan oleh rantai naga. Bom, retakan. Seketika gua tempat makan angker runtuh dan batu-batu yang berada di atasnya hancur berkeping-keping menimbun tubuh mayat jenderal tanpa kepala dan semua peti di makam angker. Ayo, kita juga susul mereka, berkata Master Mateo mengajak beberapa master lainnya yang selamat untuk segera memasuki celah di bawah retakan gua. Segera setelah gua tempat makam angker hancur, semua orang melompat menyusul Nona Kimberly. Sama seperti halnya Geralt yang melompat. Aura lubang retakan seperti memiliki medan teleportasi. Pemandangan ini seperti aurora di kutub utara. Menembus waktu mereka yang melompat seakan dibawa ke dimensi lain. Di sisi lain, Geralt telah sampai pada tempat yang asing dan belum dikenali. Mencoba terus naik ke atas permukaan. Dalamnya air yang menyerupai air laut, yang tak berujung membuat tubuh Geralt seakan hanyut. Namun dengan kekuatan penuh Geralt mencoba terus naik ke permukaan. Dengan teknik peringan tubuhnya Geralt mencoba terbang menembus air yang begitu dalam. Kondisi dunia dalam bawah air sungguh luas. Bahkan hanya untuk naik ke permukaan membutuhkan ekstra tenaga. Ledakan. Saat ini Geralt dengan cepat melompat keluar dari dalamnya air laut bawah tanah ke udara air yang begitu dalam. Hampir saja aku mati tenggelam. Guman Geralt yang sekarang tubuhnya berada di permukaan dan menerbangkan dirinya. Bahkan saya tak dapat menemukan jarak lubang retakan di atas, berkata Geralt memandang ke arah atas tempat tubuhnya jatuh. Sulit dipercaya bahkan masih ada rahasia yang mendalam di makam angker ini. Sekarang, Geralt tidak tahu berapa jarak vertikal antara permukaan dengan jarak lubang retakan di makam angker. Kondisinya sangat gelap tapi masih bisa untuk dilihat dengan mata karena ada beberapa batu-batuan dalam gua yang memancarkan cahaya di bawah tanah di gua makam angker. Apakah ini di inti bumi?
Bertanya Geral saat ini sambil melihat sekeliling, kurasa ini mungkin dimensi lain atau bisa saja ini adalah rongga di bawah gunung. Lebih baik aku coba cek di sebelah permukaan air ini sambil terus terbang. Geral mencoba mencari tempat berpijak. Tapi wilayah air laut dalam gua ini tampaknya tak terbatas. Sulit sekali mencari tempat untuk mendarat. Air laut ini begitu luas. Andai saya bawa pancing, berkata Geral sedari tadi terus mondar-mandir. Geral awalnya menilai bahwa setidaknya setengah wilayah lautan di dalam gua bawah makam seperti lautan di wilayah barat laut, namun kondisi lautan bawah guanya ini tertutup. Benar-benar aneh. Ada laut dalam di bawah gunung gua makam angker ini. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Geral mengendalikan tubuhnya dan terus terbang di sepanjang laut, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Suara keras terdengar dari dalam tubuh Geral secara tiba-tiba. Terkesiap Geral memegang perutnya yang tiba-tiba terasa sakit. Perutku, kenapa tiba-tiba lapar begini, berkata Geral sambil terbang dan memegang perutnya dengan kedua tangannya. Skres. Saat ini Geral yang sedang terbang mencoba mencari beberapa makanan kecil yang dibawanya di kantong saku jaketnya. Untung saya sudah mempersiapkan beberapa makanan kecil sebelum datang ke sini, Geral berkata dan mengambil sebungkus kudapan ringan. Kacang bawang ini memang memiliki citra rasa unik. Geral terus terbang mengelilingi sekitar daerah laut bawah di dalam gua makam angker. Swos, swos, swos. Mendesing. Sebuah suara keras tiba-tiba datang. Pada saat ini, di bawah kaki Geral, di dalam air laut, tiba-tiba terdengar dengungan. Arah suara itu sangat keras namun sedikit membaur karena arah suara datang dari bawah air laut dalam gua. Kondisi yang memang gelap, membuat mata Geral sedikit terganggu. Namun dia mencoba untuk tetap mempertahankan pandangannya ke arah depan, dan berhenti sejenak untuk memeriksa arah datangnya suara. Mata Geral mengabaikan gelapnya wilayah laut dalam gua bawah makam angker. Sambil berdiri di atas permukaan air dengan teknik peringan tubuhnya, Geral mencoba mencari arah sumber bunyi yang datang. Suara keras yang memekikkan telinga. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah harus kuperiksa ke dalam air? Gimana Geral saat ini mencoba membuka mata batinnya. Ada sesuatu yang nampak jelas dengan teknik penghilatanku. Apa itu monster kraken? Sambil terus memastikannya, Geral mencoba mendekati lebih dekat dengan permukaan air. Baiklah, akan aku coba cek lebih dekat dengan mataku. Saat tubuh Geral benar-benar sudah di permukaan air, Geral buru-buru melihat ke bawah. Dan melihat bayangan hitam besar melintas di bawah air laut di gua makam angker. Apa itu? Gerakannya sangat cepat. Apakah rahasianya ada di dasar laut? Berkata Geral mencoba berpikir dan mengantisipasi keadaan sekitar. Mungkin suara makhluk air yang tergoda oleh bau kudapan yang kubawa. Tapi jika itu memang monster bawah laut di gua makam, kenapa dia hanya mencoba membuatku ketakutan? Lebih baik nanti saja ku urus jika aku mendengar lagi suara aneh ini. Sembari terus terbang, Geral memutuskan untuk melanjutkan pencarian beberapa petunjuk di wilayah air di bawah gua makam angker. Swing, swing, suara mendesing. Tiba-tiba terdengar lagi dan arah suaranya benar di dalam bawah air laut. Suara itu datang lagi. Sebaiknya ku periksa saja kalau begitu, berkata Gelar sembari menghabiskan kudapannya. Pada akhirnya Geral memutuskan untuk melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh di sekitarnya. Kemudian dia memutuskan pandangan matanya untuk lebih fokus pada dasar air laut. Apa boleh buat lebih baik saya selidiki arah suara itu. Dan apakah benar atau tidak bahwa ada makhluk yang mendiami wilayah ini atau tidak. Lebih baik mencarinya di dasar air laut dan akan lebih baik daripada mengambang dan terbang ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas di atas permukaan air laut ini, berkata Geral sembari melihat ke bawah dan ke atas wilayah perairan dalam gua. Di atas belum ada yang aneh yang bakalan terjadi. Bahkan mereka belum ada yang sempat menyusulku. Jadi baiklah, sudah kuputuskan lebih baik menyelam sambil minum air, berkata Geral sambil memukul tangan kanan dengan kepalan tangan kirinya. Karena saat ini Geral juga mendongak ke atas dan mencari lubang saat dia terjatuh, dan kemanapun arah mata memandang, dia tidak bisa lagi melihat lubang di mana dia jatuh. Sederhananya, bisa dikatakan bahwa saat itu Geral melompat turun ke arah retakan gua makam angker dan melihat lubang yang sangat besar sehingga tubuhnya seakan tersedot. Bahkan lama dia turun lebih lama daripada saat mencoba terbang bebas, dan yang membuatnya aneh saat Geral turun tubuhnya tiba-tiba menabrak dasar air laut. Akan lebih baik jika saya harus terbang sedikit untuk mengambil ancang-ancang. Teknik pernafasan. Geral kemudian secara cepat masuk dan menceburkan diri ke dalam air yang begitu gelap. Biur-biur. Suara tubuh Geral seketika masuk ke salam air. Saat ini Geral mencoba masuk kembali ke dalam air laut di gua makam. Dengan teknik pernafasan dia mencoba menyelam lebih dalam ke dalam wilayah air laut. Ini tidak terlalu buruk, bahkan saat ini saya merasakan keanehan di baju saya ini tidak basah, bahkan baju ini tetap kering, berkata Geral merasakan ada yang aneh.
Dan saat tatapan matanya mencoba untuk memandang bagian depan air laut di wilayah air ini terlihat sangat gelap dan rasa air ini seperti udara yang dingin. Dan saat ini yang dirasakan tidak hanya udara dingin yang menekan dan terus membuat tubuh Geralt lebih nyaman itu karena udara yang ada dalam air seperti bisa membuatnya bernafas dalam air dan pada saat yang sama. Geralt melihat dan merasa sangat terpesona dengan keanehan air yang jelas terasa bukan air sesungguhnya. Sambil menahan rasa penasaran yang membuatnya kagum dengan suasana aneh di dalam air dan Geralt terus mencari-cari arah suara yang membuatnya terganggu karena penasaran. Geralt sendiri bahkan tidak tahu berapa lama mencari, dan terus berenang ke dasar air. Tetapi walaupun sudah begitu jauh Geralt tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Rasanya seperti menemukan jarum di tumpukan jerami berkata Geralt dalam hati ini sungguh pencarian yang sangat menyesatkan. Sial. Roar, terdengar suara lagi dari dalamnya air lautan di gua bawah makam angker. Melihat sekitar, masih nampak gelapnya air hanya sedikit cahaya yang bisa tertembus dengan matanya. Dalam. Ini terlalu dalam Geralt mengumpat sedikit kesal sekarang. Sudah berjam-jam berlalu sampai saat ini Geralt belum juga menemukan petunjuk keberadaan dan arah suara yang mendesing keras. Tarus menyelam ke dalam dan lebih dalam Geralt belum juga melihat dasar air bahkan bayangan tanah di dasar laut. Ini air kosong. Bahkan satu ikan atau gurita tak nampak sama sekali. Ini aneh guman Geralt lebih kesal saat ini. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika saya mencari selama 10.000 tahun, akan sulit untuk menemukan jejak dan petunjuk. Wilayah air ini seperti tempat tanpa batas dan tak berujung. Bahkan dengan teknik terbang aura keemasan yang mampu menembus kecepatan cahaya. Saya bahkan bisa berpindah tempat hanya dalam sekejap. Dan saya melakukan pencarian ke dalam air bahkan mungkin ini sudah berjarak ribuan kilometer namun hanya dengan cahaya keemasan tetap saja saya tidak bisa tidak menemukan jejak suara itu sama sekali. Apa lebih baik kembali keluar dari tempat ini dan naik ke permukaan? Berujung Geralt sambil mengerutkan kening. Bahkan laut di dunia nyata saja bisa segera saya temukan dasarnya. Sungguh pencarian yang membosankan. Geralt mengumpat keras sekarang. Mau bagaimanapun tempat yang Geralt kunjungi saat ini terasa lebih aneh. Dan bahkan jika itu adalah wilayah laut biasa, atau laut pedalaman, maka harus memiliki dasar. Apakah saya hanya akan diam saja di tempat sunyi ini semakin Geralt melaju semakin dalam tempat itu? Bosan. Lagi pula tidak mungkin menemukan dasar wilayah laut ini. Ini sungguh konyol bahkan saya sekarang dalam mode terbang aura cahaya keemasan. Ini terlalu sulit berkata Geralt mulai putus asa. Setelah berpikir lama dan mengonsentrasikan indera batinnya, mata tajam Geralt tiba-tiba bersinar. Saya mengerti, ini bukan laut sama sekali, tapi ilusi. Berpikir kembali dan sedikit mengingat buku teknik yang pernah dipelajari di Gua Api Geralt kemudian mengutarakan maksud kejadian aneh ini. Di sini, ya di tempat ini, seperti kekuatan magis tingkat tertinggi yang ada dalam teknik pembentukan dalam buku yang saya pelajari di tempat di Gua Api. Tetapi apakah ini adalah bentuk formasi dari teknik alam semesta di dunia? Sambil terus berpikir kemungkinan yang akan terjadi Geralt terus menyelam ke dalam wilayah air laut. Hihi, ini sungguh menarik. Bahkan saya tak sadar bahwa air ini seperti sebuah ilusi semata berpikir kembali Geralt mengingat-ingat sebuah teknik ilusi dan ini pernah dialaminya. Kekuatan ajaib ini kekuatannya benar sama seperti lingkungan tempat di mana Geralt pernah mengalaminya dan sekarang Geralt sendiri mengalaminya kembali. Ilusi yang sekarang dialami jauh lebih tinggi sampai Geralt tak sadar dan bahkan terpancing untuk masuk ke dalam air laut. Seperti halnya yang pernah dilakukan beberapa master kultivasi saat bertarung melawannya. Bahkan hanya beberapa master kultivasi yang bisa melakukannya hanya dengan jentikan jari tangannya. Dapat menciptakan ilusi alam semesta tanpa batas seperti ini. Ya, saya telah masuk ke dalam jebakan ilusi. Berkata Geralt saat ini dia tersenyum menyerengit. Bisa dikatakan bahwa seseorang sekali masuk dalam ilusi seperti ini. Tidak peduli seberapa besar tingkat kultivasi dan kekuatan supranaturalnya. Seseorang yang sudah masuk tidak akan bisa cepat keluar dari ilusi tak terbatas yang diciptakan oleh alam semesta ini. Dan jika sudah masuk besar kemungkinan untuk keluar akan sangat kecil dan bahkan mungkin hanya akan menjadi rongsokan yang terbengkalai. Sekali terjebak tubuh seseorang akan lebih cepat lemah dan tinggal menunggu waktu dan saat ini Geralt sendiri hanya bisa terjebak di dalam tanpa bisa melakukan apapun. Ini adalah ilusi alam semesta lebih seperti pemililik sebuah kekuatan yang mewakili alam semesta. Apakah yang lain juga ikut masuk ke sini? Dan apakah mereka juga terjebak dalam alam ilusi sepertiku? Berkata Geralt sambil berpikir kemungkinan Nona Kimberly dan yang lainnya menyusul ke sini. Aku harap bisa kembali bertemu dengan Nona Kimberly yang manis guman Geralt saat ini sedang melayang pikirannya. Namun,
Apapun yang akan terjadi tetap saja akhirnya harus ku selesai sendiri dan menguak misteri di makam angker ini. Mayat jenderal tanpa kepala sendiri akibat serangan terakhir dari rantai naga dengan kekuatan penuh yang sempat kukerahkan. Membuat ledakan yang begitu besar dan meruntuhkan gua. Dan menciptakan retakan gua guman geral saat ini masih terus mengambang di air ilusi dan di hadapanku saat ini air ilusi yang begitu besar. Lebih baik segera menemukan cara bisa pergi dari sini. Pada kenyataannya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan basis kultivasi seseorang, siapapun itu tidak akan bisa keluar dari ilusi alam semesta. Dan jika seseorang kultivasi yang dapat terbang di sekitar ilusi alam semesta dan bergerak dengan cepat itu hanya seperti berdiri diam dalam satu tempat tanpa berpindah tempat. Walaupun saya terbang ke sana kemari, tetap saja percuma. Ini seperti saya hanya berputar-putar. Lebih baik coba tenangkan pikiranku dahulu, berkata Geralt saat ini mulai putus asa. Semakin Geralt memikirkannya, semakin yakin dirinya hanya berputar-putar tanpa arah. Semakin aku diam, semakin buntu pikiranku. Sial. Kejadian yang dialami Geralt ini bukan mimpi. Dan Geralt saat berpikir jika dirinya turun, semua pasti juga ikut turun ke retakan gua. Dan karena saat itu saat gua runtuh, dan pasti dia tidak hanya melompat turun sendiri. Jika ada seseorang turun ke dalam air ini, pasti akan terasa energi Ki. Tapi ini juga sudah berlalu lama. Akankah mereka selamat? Dan jika kemungkinan mereka selamat harusnya ada tanda dari energi Ki mereka dan mana mungkin semua orang bisa mendekat dan dapat saling bertemu, ucapan Geralt sekarang lebih tak percayakan bahwa dia sama sekali belum menemukan cara keluar dari ilusi alam semesta. Dan bisa dijelaskan dalam kekuatan magis ilusi alam semesta. Bahkan jika jarak 1 mm pada kenyataannya adalah seperti celah dalam alam semesta yang sebenarnya. Jika mengukur 1 km dari dunia nyata itu seperti 1000 km bahkan tanpa batas yang jelas. Dan bagi Geralt sendiri tidak dapat mencapainya sama sekali. Dan saya tidak dapat melihatnya. Kupikir, ini. Iya. Ini adalah pembangkit tenaga surgawi. Dan saya harus tahu keanehannya dan tentang mengetahui kekuatan magis semacam ini. Mulai banyak berpikir kembali Geralt menyimpulkan ada nih pusat kekuatan di balik ilusi alam semesta. Hanya saja aku tidak bisa mengambil keputusan begitu saja. Bahkan jika hari ini apakah aku masih hidup atau mati di dalam ilusi alam semesta. Geralt mengerutkan kening dan berpikir, adakah cara lain? Ingat-ingat, ilusi ini seperti ilusi di sungai lemah waktu itu. Tetapi berbeda saat di sungai lemah daya kekuatannya bahkan bisa mencabik-cabik tubuh orang. Tetapi berbeda dengan ilusi alam semesta ini adalah ruang hampa yang membuat orang yang masuk ke dalamnya akan tersesat dan tak akan menemukan jalan untuk kembali bahkan jika itu seorang master kultivasi tingkat tinggi. Setelah memikirkannya terlalu lama bahkan tidak tahu berapa jam yang telah dihabiskan saat ini. Geralt hanya memikirkan satu-satunya kekuatan magis yang dimiliki sekarang, yaitu transformasi jiwa rohnya. Apakah aku bisa menggunakan teknik pengubahan bentuk? Seperti waktu melewati sungai lemah sehingga tubuhku tak mempan terhadap cairan asam yang membakar di sungai lemah. Apakah teknik transformasi jiwa bisa bekerja di tempat ilusi seperti ini? Pada awalnya, berdasarkan kekuatan magis ini, dia bisa menembus air yang lemah sekalipun. Tetapi apakah itu juga mungkin dalam ilusi hari ini? Coba atau tidak sama sekali. Berkata Geralt sekarang tidak mempunyai pilihan lain selain mencoba teknik perubahan jiwa. Swos, swos. Suara teknik yang berat yang sedang Geralt lakukan saat ini. Lakukan. Segera setelah pengucapan mantranya, diri Geralt seketika berubah menjadi sesuatu yang diselimuti aura roh. Swos, swos, swos. Suara dari atmosfer saat ini mengitari seluruh tubuh Geralt. Dengan memusatkan seluruh tenaga dalam dan semua pelatihan yang dipandu dari teknik buku rahasia, aura tubuh Geralt seketika berubah. Wuwer, berteriak Geralt mencoba lebih memusatkan teknik ki sejati dalam tubuhnya untuk memperoleh kekuatan tak terbatas. Swas swas swas. Saat ini, dalam transformasi perubahan bentuk tubuh Geralt lebih cepat dan lebih mudah digunakan. Itu karena semua teknik telah dipelajarinya dan sekarang Geralt lebih bisa mengendalikan bentuk tubuh yang lebih ringan dan cepat. Baiklah. Ini adalah bentuk perubahan ARMORED Soul. Akan lebih cepat bersiap untuk bisa menjelajahi tempat ini dalam bentuk perubahan jiwa dan tubuh memuat Geralt seketika melepas energi ki sejati dalam tubuhnya. Saat ini Geralt telah berubah menjadi cahaya yang terang dan menjuntai energi seperti api yang mengelilingi tubuhnya. Dan dengan kecepatan luar biasa Geralt memutar dan kemudian mendorong langsung menembus ilusi udara di laut bawah makam angker berada. Wus, pengecut, pengecut, dalam perjalanan menjelajahi tempat ilusi air. Dengan segenap kemampuan yang dimiliki Geralt saat ini,
Menghasilkan pemandangan yang lebih ekstrim. Ilusi air ini memang bisa dikatakan lebih mudah untuk dilihat, tetapi jika master biasa yang larut dalam ilusi air ini kemungkinan mati dan membusuk di tempat ini akan lebih cepat. Sungguh menarik, akan lebih baik saya cepat keluar dari tempat sepi ini. Dalam perjalanan menonton, Geralt berkata dalam hati, sedikit menguji kemampuan yang dimilikinya saat ini, yaitu perubahan tubuh ARMORED SOU. Swas. Suara keras menebar dan menabrak semua gelombang ilusi dalam air ilusi di bawah makam angker. Dan dengan kekuatan penuh dan mencoba terus menggunakan indera keenamnya, Geralt sesekali menyebarkan indera spiritualnya untuk bisa dengan cepat menemukan jalan keluar dari tempat yang tak ada kehidupan sama sekali. Wururah. Terikan Geralt terus mencoba menembus titik di mana sebuah jalan terlintas dan terlihat dengan mata batinnya. Itu dia, aku menemukan pintu keluar dari tempat ini. Crash. Retak. Seketika itu ilusi udara menyerang dengan tubuh Armored Soul Geralt, membentuk lubang yang besar, dan seketika itu Geralt dengan segenap tenaganya menghempaskan energi terkuatnya. Crash. Retak. Dinding ilusi udara seketika hancur. Ah, akhirnya aku bebas, kata Geralt bersalto dan kemudian meminjakan kakinya ke lantai baru yang berada di sekitar tempat lubang ilusi berada. Huff, menyeka keringat di dahi Geralt, menghela nafas lega. Saat ini Geralt telah melihat bahwa dirinya telah keluar dari tempat yang sunyi dan tak berpenghuni dan telah selamat dari kesepian di ilusi udara. Ah, tempat apa ini? Melihat sekeliling dan terus memperhatikan semua area sambil melepaskan teknik Armored Soul-nya, Geralt melihat penampakan yang di luar dugaannya selama ini, bahwa saat ini dirinya sekarang berada di tempat yang asing. Buam! Suara energi Armored Soul dilepaskan Geralt dan saat ini tubuhnya kembali ke bentuk aslinya. Lebih baik saya periksa tempat ini, kata Geralt sambil berjalan dan menelusuri jalur jalan yang berada di tempat itu. Mungkin sedikit santai sejenak, tak apa-apa ya, guman Geralt sambil merogoh kantong saku celana dunia persilatannya. Sebatang rokok akan membuat lepas dari stres berkepanjangan di tempat ilusi air yang sepi. Sungai. Suara Geralt menyalakan rokok dan berjalan kembali menelusuri jalan setapak yang terbuat dari batako merah. Dan perjalanannya berakhir di sebuah tempat yang besar dan mewah. Dan ada beberapa tanaman yang mengintari kebun di dekat sebuah sumur besar yang di situ terdapat kendi air untuk minum. Ah, itu ada gentong air. Karena lama jalan aku cukup haus. Dan bagaimana bisa si pengarang membiarkanku mati kehausan? Ah, sungguh sialan si autor ini. Sambil mendekati gentong air, Geralt memandang toples kue nastar. Ah, aku juga lapar, aku kirain disediakan untukku. Dan lapar berkepanjangan ini membuat kelas. Setelah berhenti sejenak, kemudian Geralt bangkit dari tempat duduknya dan dengan melemparkan asap rokoknya lalu berkata, baiklah, ini sudah cukup. Letih dan lapar sudah terobati, lebih baik saya coba menemukan apa rahasia di balik ini semua. Dan saat perjalanan jauh, Geralt saat ini telah tiba di sebuah rumah besar dan di situ ada sebuah kotak besar dan kecil ditempatkan di berjejer di tempat halaman rumah itu. Ah, apakah ini harta karun? Kalau iya aku tak mengancam. Tetapi jika ini adalah kotak rahasia yang selama ini aku cari. Sambil melihat dan berjalan ke arah kotak itu ditempatkan, Geralt mencoba memeriksanya. Kotak besar dan ini seperti ruang penyimpanan rahasia di wilayah bawah makam angker berada. Apakah tujuan Geralt sudah tercapai, yaitu menemukan rahasia pil buah naga? Dan sekarang terlihat bahwa ilusi udara di wilayah laut di bawah makam angker tiba-tiba menghilang seketika. Dan sebelumnya ilusi udara memancarkan cahaya redup kembali dan saat ini menghilang jika dilihat dari jauh. Ah, untunglah. Saya sudah selamat kali ini, mengelak nafas Geralt berkata kembali. Jika saya tidak mahir dalam transformasi ARMORED Soul, saya takut saya akan terjebak dalam ilusi air laut seumur hidup, dan tak bisa bercinta lagi. Otak Geralt kembali berpikir sekarang. Dan seketika hatinya benar-benar sedikit takut, tempat apa ini? Ada sesuatu yang aneh di tempat ini, kata Geralt sambil mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Memasuki sebuah rumah besar. Lebih baik aku cek saja daripada penasaran berkelanjutan. Dalam sebuah rumah besar yang saat ini dimasuki Geralt terdapat beberapa barang elektronik. Ada televisi LED dan sound system dan juga lemari-lemari mewah berjajar di dalam ruangan dan di situ banyak koleksi benda antik besar dan kecil. Gulungan apa itu? Berkata Geralt memandang dinding yang berada di ruangan. Ini seperti kamar mewah, apakah itu lukisan? Dan saat ini hanya beberapa terlihat gulungan gambar yang tergantung di dinding. Ah, ini lukisan yang klasik. Siapa yang membuatnya? Kata Geralt kagum saat mendekati sebuah lukisan besar di sebuah kamar mewah. Ini adalah lukisan pemandangan. Dan gambar yang menunjukkan pegunungan tinggi dan udara yang mengalir. Dan ada ruang terbuka besar di depan yang melewati sungai. Sungguh menarik karya ini. Coba saya lihat lebih lanjut di sini, ada daerah sekitarnya adalah hutan persik.
Itu terlihat sangat menyenangkan dan memiliki rasa negeri ajaib. Sambil terus melihat lukisan dan menerawang maknanya ada salah satu yang paling menarik Geralt. Sambil terus berjalan menjelajahi ruangan dalam rumah besar. Dengan santai dan tanpa izin kemudian Geralt sesuatu yang menarik. Selain lukisan yang sedang dilihatnya, yaitu ada beberapa patung burung bangau besar di paviliun di atas ruang terbuka. Dan terlihat patung seorang lelaki tua yang duduk sambil membawa tongkat tua. Dan sempat takjub dengan pemandangan luar biasa di luar ruangan saat ini terlihat gaya. Pemandangannya indah dan puitis. Sungguh tempat yang menakjubkan. Ini indah dan klasik. Sentuhan jiwa tergambar jelas di ruang ini. Dan tempat ini memang punya selera. Tapi ini sedikit menyeramkan, kata Geralt berkidik bulu lehernya. Kemudian mata Geralt mengamati suatu tempat di atas paviliun. Tampak ada patung naga dan burung phoenix yang melayang. Apakah itu patung pertarungan naga dan phoenix? Luar biasa, berkata Geralt lebih kagum dengan patung naga dan phoenix. Apakah tidak ada nona rumah yang cantik di tempat ini? Misal ada, akan lebih baik saya sapa dan meminta maaf. Telah masuk suka-suka mengerutkan kening. Tampak jelas ekspresi Geralt saat ini sedikit mulai merundingkan. Sangat jelas. Geralt saat ini hanya sedang melihat gambar lukisan dan beberapa patung dengan hati-hati beberapa kali. Dan ketika dia mengalihkan kembali pandangan matanya, Geralt sekarang menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dari itu. Dan saat ini terlintas dalam pikiran bahwa ada hal aneh di ruang tempat kotak penyimpanan berada. Sekilas pandangan Geralt kembali menuju ke kotak-kotak penyimpanan rahasia. Dan saat ini Geralt dengan selonong boy kembali mondar-mandir menjelajahi rumah besar mewah. Dan memeriksa apakah ada makanan atau minuman dan apakah ada benda aneh atau seseorang yang tinggal di tempat aneh ini. Sepi sekali ya. Sambil terus berjalan memeriksa ruangan, Geralt mencibir masam. Di dalam ruangan besar selain kotak besar, ada 7 atau 8 kotak kecil. Saat Geralt berjalan dan memeriksa kembali ruangan besar aula keluarga dan seketika Geralt mengalihkan pandangannya pada salah satu kotak penyimpanan dan seketika Geralt membuka satu kotak. Kling, sinar merah muncul. Setelah membukanya, sebuah pil merah delima dengan suara yang kuat muncul. Saat membuka kotak, sinar menyilaukan terbentang luas menyinari seluruh bagian kotak yang dibuka Geralt. Terkejut Geralt. Saat ini tubuhnya terkesiap sambil menatap heran dan kaget. Tangannya di atas mata menghindari silaunya cahaya dari pil merah. Au. Ini bukanlah, ini adalah pil abadi. Ya, aku sangat paham dengan bentuknya. Sungguh menarik, pil abadi ada di tempat ini. Ini adalah harta yang selama ini aku mencari untuk menemukan Nona Vexana dan mencari keberadaannya. Tunggulah, aku semuanya. Akhirnya telah kutemukan satu harta berharga di sini. Berkat Geralt sangat gembira setelah menyaksikannya. Saya mencoba yang terbaik dan akhirnya menemukan pil-pil abadi ini. Terbanyak sudah jerih payahku selama ini. Saat ini Geralt dengan hati gembira dan tak terkatakan. Dengan buru-buru mengumpulkan semua pil abadi yang berada di kotak dengan kantong kainnya yang diberikan Prof. Bau. Setelah mengambil semua pil abadi, kemudian mata Geralt berdetak pada beberapa kotak yang berada di ruang itu. Dan ada banyak kotak penyimpanan yang belum dibuka. Mendekati beberapa kotak lagi, Geralt kemudian menciumnya. Aroma ini seperti ramuan. Apakah ini adalah ramuan rahasia yang mungkin menguasai GIANTDEMON? Cari untuk berpembasmi. Apakah lebih baik saya ambil atau minum? Saat ini haus juga jika saya katakan, kata Geralt memikirkan kemungkinannya. Lebih baik saya periksa semua kotak-kotak ini. Terlepas dari kotak pertama yang telah dibuka, kemudian Geralt memeriksa satu persatu kotak penyimpanan dan menemukan beberapa pil obat dan ramuan obat. Mungkin sangat berguna jika saya ambil semua. Kemungkinan ada beberapa efek spesial sari dari pil obat ini dan ramuan ini. Apakah Master lewat elang telah membuatnya dan mereka menjadikannya sebuah harta dengan sangat baik? Lebih baik serakah untuk harta ini, hahaha, kata Geralt sambil tertawa lepas karena menemukan harta berharga. Tinggal beberapa kotak lagi. Lebih baik aku buka semuanya. Sambil terus membuka dan menyingkirkan beberapa kotak yang telah kosong, kemudian Geralt membuka sampai kotak terakhir. Ini adalah kotak terakhir. Apakah ada yang spesial kali ini? Ini super sekali. Akhirnya perjalanan jauh ini akan segera berakhir. Kemudian Geralt mendekati kotak terakhir dan menemukan bahwa ini sangat berbeda. Krak, terbuka. Suara deritan kotak sedikit kasar dibuka Geralt dan saat itu mata Geralt melihat dan menemukan. Di dalamnya ada beberapa biji kacang emas. Apain kacang ajaib? Bukan, apakah ini ramuan ajaib? Bukan, yang jelas ini seperti biji kacang dan itu jelas terbuat dari logam mulia. Ini adalah biji kacang emas. Tetapi, apa kegunaan barang ini? Di dalam kotak terakhir ada begitu banyak biji kacang emas yang terbuat dari emas. Ukurannya sangat kecil. Apa boleh buat mungkin ini akan berguna nanti? Lebih baik aku coba periksa dan pastikannya.
Kemudian Geralt meraih dan mengambil segenggam biji kacang emas dan menimbangnya di tangan. Coba aku melempar beberapa biji kacang emas ini, apakah ini termasuk benda ajaib atau benda sihir? Lebih baik aku coba pastikan kegunaan biji kacang ini. Melemparkan beberapa biji kacang emas. Lalu, BOOOOOOMMM. Ledakan. Suara ledakan timbul dari biji kacang emas yang dilempar Geralt. Dan seketika itu muncul asap putih memenuhi ruang rumah. Bom bom bom. Suara rentetan dari biji kacang emas menggema di seluruh ruang besar. Apa ini? Kata Geralt terkejut melihat pemandangan di depan mata Ni saat ini. Dan beberapa sosok tubuh dari biji kacang emas tiba-tiba keluar. Beberapa terlihat seperti prajurit atau tentara. Luar biasa. Mata Geralt saat ini memandang dan melihat terpukau menggosok matanya dan mencoba sadar akan kejadian singkat dan matanya melihat lagi seolah-olah tak percaya akan hal ajaib di depan matanya. Aku ingat ini. Seperti kacang ajaib milik Doraemon tonton saat saya kecil dulu dan saya membaca beberapa manganya. Dan ini seperti kacang ajaib yang bisa berubah bentuk dan kembali berubah lagi jika ada mantra yang diucapkan. Berkata Geralt sambil mengingat-ingat acara televisi saat dulu kecil. Semua biji kacang emas ajaib yang jatuh ke lantai. Dan sekarang semua biji yang dilempar telah berkumpul berubah menjadi mengulangi orang-orang besar seolah-olah mereka akan memang hidup dan muncul di depan Geralt. Apakah ini para tentara dan pasukan yang sebenarnya? Geralt saat ini kaget dan merinding melihat semua tentara yang ada di depannya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.